Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Selamat menyaksikan. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berdasarkan jenisnya terdiri atas yang pertama, PNS, Pegawai Negeri Sipil. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, P3K, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kinerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk menjalankan kedudukannya, maka pegawai ASN berfungsi sebagai yang pertama, pelaksana kebijakan publik, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayan publik, pelayanan publik yang profesionalitas dan berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. Hak adalah sesuatu yang patut atau layak untuk diterima, supaya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak yang diatur dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas. PNS berhak memperoleh cuti. PNS berhak memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua. PNS berhak memperoleh perlindungan, dan PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak untuk memperoleh gaji dan tunjangan. P3K berhak memperoleh cuti. P3K berhak memperoleh perlindungan, dan P3K berhak memperoleh pengembangan kompetensi. Selain itu, berdasarkan pasal 70 Undang-Undang ASN, disebutkan bahwa setiap ASN, baik PNS maupun P3K, memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Setelah mendapatkan haknya, maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kewajiban itu sendiri adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. ASN memiliki kewajiban yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang ASN yaitu 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan juga tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan berdasarkan pasal 92 Undang-Undang ASN, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan kepada ASN berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat
dan menjaga kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar ASN 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Dan yang keenam, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip dasar sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, manfaat sistem merit bagi organisasi yaitu 1. Mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. 2. Dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. 3. Instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan manfaat sistem merit bagi pegawai adalah 1. Menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. 2. Memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Lantas, apa saja jaminan sistem merit dalam monitoring penilaian dan pengembangan? Yang pertama yaitu dalam pangkat dan jabatan, yang kedua adalah pengembangan karir, yang ketiga adalah mutasi pegawai, yang keempat adalah penilaian kinerja. Sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN memuat seluruh informasi dan data pegawai ASN. Informasi yang dibuat antaranya adalah 1. Daftar riwayat hidup, 2. Riwayat pendidikan formal dan non-formal, 3. Riwayat jabatan, 4. Riwayat penghargaan, tanda jasa atau tanda kehormatan, 5. Riwayat pengalaman organisasi, 6. Riwayat gaji, 7. Riwayat pendidikan dan latihan, 8. Daftar penilaian prestasi kerja. Yang terakhir adalah surat keputusan dan kompetensi. Smart ASN dan etika bermedia digital. Smart ASN adalah ASN yang memiliki kinerja yang bermutu, efisien, efektif, inovatif dalam penyelenggaraan program pemerintah khususnya program literasi digital, pilar literasi digital, sampai implementasi dan implikasi literasi digital dalam kehidupan bersosial dan dunia kerja. Kemudian apa itu etika bermedia digital? Etika bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital. Tata kelola etika digital meliputi etika berinternet dan etiket berinternet. Etika berinternet terdiri dari 1. Jangan menggunakan huruf besar atau kapital. 2. Apabila mengutip dari internet, kutiplah seperlunya. Yang ketiga, memperlakukan email sebagai pesan pribadi. Yang keempat, berhati-hati dalam melanjutkan email ke orang lain. Yang kelima, biasakan menggunakan format plain text. Yang keenam, jangan kirim file berukuran besar melalui attachment. Kemudian etiket berinternet itu 1. Menulis email dengan ejaan yang benar, 2. Tidak menggunakan huruf kapital, 3. Membiasakan menuliskan subjek email, yang keempat menggunakan BCC bukan CC untuk menghindari tersebarnya email, 5. Tidak mengirimkan email berupa spam, 6. Menghargai hak cipta orang lain, 7. Menghargai privasi orang lain, 8. Jangan menggunakan kata-kata jorok dan vulgar. Visi dan misi Smart ASN. Sesuai dengan visi Presiden yaitu membangun SDM dengan percepatan peningkatan kualitas SDM aparatur, dilakukan untuk membentuk generasi Smart ASN dengan 8 karakteristik utama yaitu 1. Integritas, 2. Nasionalisme, 3. Profesionalisme, 4. Wawasan global, 5. IT dan bahasa asing, 6. Hospitality, 7. Networking, dan 8. Entrepreneurship. Hal itu untuk mendukung digital talent dan digital leader menuju world class government atau pemerintahan berkelas dunia. Selanjutnya yaitu literasi digital. Konsep literasi digital pun semakin berkembang seiring zaman. Menurut definisi UNESCO dalam modul UNESCO Digital Literacy Framework, literasi digital adalah
kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, dan literasi informasi media. Selanjutnya, terdapat 4 pilar literasi digital. Yang pertama, digital skills atau kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital culture, kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya yang ketiga, digital safety, kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah digital ethics, kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette. Selanjutnya yaitu konten negatif pada dunia digital. Konten negatif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau Undang-Undang ITE sebagai informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian pengguna. Beberapa contoh konten negatif pada dunia digital yaitu hoax, lalu yang kedua cyberbullying, yang ketiga hate speech. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.